Inilah cara kerja motor. Motor adalah salah satu perangkat paling berharga di zaman modern. Ini digunakan dalam berbagai perangkat listrik, mulai dari yang kecil seperti alat dapur hingga sistem besar seperti kereta. Pertama-tama mari kita bahas dasar-dasar dari magnet. Magnet memiliki dua ujung yang disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika kita mendekatkan dua kutub yang sama, maka akan terjadi tolak-menolak satu sama lain. Namun, jika Anda mendekatkan dua kutub yang berbeda, mereka akan saling tarik-menarik. Kita juga dapat membuat magnet dengan menggunakan listrik, kawat, dan baut. Kita perlu melilitkan kawat tembaga yang terisolasi dan menghubungkan kawat ke baterai. Setelah itu, baut akan menarik objek logam kecil dan juga menarik kutub berlawanan dari magnet. Ini disebut elektromagnet. Magnet ini sangat istimewa karena dapat dikendalikan dengan mematikan pasokan listrik. Jika kita mengamati magnet dengan cermat, kita akan melihat bahwa kutubnya berubah ketika kawatnya berubah posisi. Sekarang, jika kita meletakkan baut ini dengan cara ini dan menghubungkan kawatnya, magnet akan aktif. Lalu, jika kita membalikan kawatnya, kutub elektromagnet akan berubah. Di sini, kutub yang sama akan tolak-menolak, dan kutub berlawanan akan tarik-menarik. Untuk membuatnya lebih kuat, mari letakkan magnet permanen lain di sisi lain. Cukup balikan kawatnya, dan itu akan berputar. Ini adalah konsep dasar dari motor listrik. Mari kita ganti dengan magnet melengkung yang lebih kuat dan gunakan kawat sebagai pengganti baut. Kawat ini disebut armatur. Jika kita menghubungkan kawat seperti ini, kutub selatan elektromagnet berada di bagian atas, dan kutub utara di bawah. Kita dapat membuatnya berputar dengan membalikan kawatnya. Untuk menjadikannya lebih efektif, maka digunakan komutator yang menyerupai cincin dan berisi dua celah kecil. Ini memungkinkan untuk berputar dengan lancar. Sekarang, hubungkan brush konektor di kedua sisi dan sambungkan kawatnya. Arus mengalir dari konektor ke cincin komutator, melalui armatur, dan kemudian ke sisi lain komutator. Karena di sini terdapat elektromagnet, armatur akan berputar. Selama putarannya, konektor menukar sisi-sisi lain dari cincin komutator. Setelah menukar cincin komutator, elektromagnet mengubah kutubnya, dan rotasi armatur berlanjut. Tetapi pada desain ini, konektor yang menukar komutator akan memutus kecepatan. Untuk kecepatan yang lebih baik dan rotasi terus-menerus, kita perlu lebih banyak armatur. Ketika komutator beralih, loop arus mati. Kemudian loop baru menyala, menyebabkan elektromagnet berputar. Dalam beberapa kasus, memiliki lebih banyak lilitan armatur dapat menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi dan kinerja motor yang lebih baik. Melilitkan lebih banyak kawat di sekitarnya menghasilkan gaya yang lebih besar. Kemudian semua bagian ini ditempatkan di dalam casing motor. Itulah cara kerja pada motor.